Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. Bagaimana, apakah sudah siap belajar hari ini? Dan tentunya harus siap dan semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia di lingkungan tempat tinggal, materi kelas 4, mata pelajaran PKN. Dan sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung masuk ke materi ya, dan jangan lupa untuk disimak videonya. Tahukah kalian apa itu hak dan kewajiban? Dan kenapa hak dan kewajiban selalu berkaitan? Itu karena setiap manusia harus memiliki hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus kita lakukan. Dan oleh sebab itu, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lalu kira-kira apa sih perbedaan dari keduanya? Nah, untuk mengetahui perbedaan dari hak dan kewajiban, kita ketahui terlebih dahulu apa itu hak dan juga kewajiban. Jadi, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Hak mengacu kepada sesuatu yang mesti didapatkan atau diperoleh baik dalam bentuk material maupun non-material oleh seseorang dalam menjalin interaksi dengan orang lain, kelompok, atau dengan suatu lembaga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh kewajiban yang harus dipatuhi oleh masyarakat yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan, hingga menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Bagaimana? Bisa dipahami ya dari kedua pengertian tadi? Dan setelah memahami pengertian hak dan kewajiban tadi, kira-kira kalian ada yang tahu nggak nih? Apa sih perbedaan utama dari hak dan kewajiban? Perbedaan utama antara hak dan kewajiban adalah hak mengacu pada apa yang diperoleh atau yang didapat, sementara kewajiban mengacu pada apa yang harus dilakukan. Adapun contoh hak di lingkungan tempat tinggal yaitu yang pertama, berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Tujuannya agar kita bisa merasa hidup aman dan nyaman. Yang kedua, berhak mendapatkan pasokan air serta aliran listrik dari pemerintah. Akses listrik menjadi salah satu hak yang harus didapatkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena listrik sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Hak yang ketiga, berhak mendapatkan akses pelayanan masyarakat. Jadi, semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan akses pelayanan dalam berbagai bidang yang memadai. Misalnya pada saat pembuatan KTP atau kartu tanda penduduk. Selain itu, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Hak yang keempat, berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan juga menjadi salah satu hak dasar yang harus didapat dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan ini bukan hanya mencakup pendidikan formal saja, namun juga meliputi pendidikan informal. Apa sih pendidikan formal dan informal itu? Ya, jadi pendidikan formal ini adalah pendidikan yang dilakukan melalui jalur pendidikan di sekolah. Pendidikan formal dimulai dari pendidikan dasar yaitu PAUD, TK, dan SD, kemudian berlanjut ke menengah yaitu SMP, SMA, dan SMK, hingga ke perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan informal merupakan pendidikan pemula sebelum melangkah ke pendidikan formal. Proses penyelenggaraan pendidikan ini dilakukan oleh keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Contohnya seperti pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan sopan santun, dan pendidikan moral.
yang dimana semua pendidikan itu dilakukan di rumah dan di lingkungan tempat tinggal. Tahukah kalian bahwasannya hak untuk mendapatkan pendidikan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31 ayat 1 dan 2, yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian hak yang kelima yaitu berhak menggunakan berbagai fasilitas umum yang disediakan. Contohnya menggunakan transportasi umum, taman, dan lain sebagainya. Hak yang keenam berhak mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Misalnya pada saat rapat RT, serta pemilihan ketua RT maupun pemilihan ketua RW. Baik, itulah tadi beberapa contoh hak yang harus kita dapatkan di lingkungan tempat tinggal. Kemudian kita akan bahas mengenai kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia di lingkungan tempat tinggal. Kewajiban pertama yang harus kita lakukan yaitu wajib membayar iuran pemakaian listrik setiap bulannya. Kewajiban yang kedua yaitu wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum. Contohnya, ikut melaksanakan kegiatan ronda malam. Yang ketiga yaitu wajib menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah sembarangan serta tidak membuang sampah di sungai atau di selokan. Kewajiban yang selanjutnya wajib menghormati orang di lingkungan sekitar. Kewajiban yang selanjutnya wajib mentaati berbagai peraturan yang berlaku. Contohnya, seperti menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Baik, mungkin itulah tadi beberapa contoh kewajiban yang harus kita ketahui di lingkungan tempat tinggal. Dan setelah mempelajari hak dan kewajiban, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kewajiban yang semestinya kita lakukan di dalam lingkungan tempat tinggal dan mendapatkan hak yang semestinya kita dapat. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini, dan untuk mengakhirinya kita ucapkan dengan lafaz hamdalah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.